Oke, saudara sekali lagi perkenalkan lagi. Aduh, hujan. Tuhan, kalau boleh jangan hujan biar nggak berisik. Perkenalkan lagi, nama saya Stefani Rahel yang kemarin berhenti. Yang kemarin berdiri di sini dan saudara, saya berharap saudara ada di tempat ini untuk belajar tentang menggelar karpet merah. Mungkin beberapa dari saudara nggak ngerti, nggak ada gambaran kayak maksudnya kelas menggelar karpet merah tuh apa sih? Tuhan terima kasih udah reda hujannya. Tapi hari ini saya mau bicara tentang menggelar karpet merah. Saya juga awalnya bingung saudara waktu dikasih tema ini. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya tanya ke yang konteks saya tanya menggelar karpet merah tuh maksudnya gimana? Aku ngajar apa? Dan dijelasin tentang saat kita memulai sesuatu, menggelar karpet merah di sebuah wilayah. Memulai sesuatu bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa, mungkin kalau saudara bilang, waduh aku salah kelas, saudara maaf sudah tidak bisa pindah ke tempat lain, saudara terjebak di sini, nikmatilah apapun yang di-sharingkan di sini. Tapi saudara saya mau tanya buat setiap saudara, berapa banyak engkau yang mungkin istilahnya gimana ya, pernah dapat mungkin nubuatan kah? Atau saudara dapat sendiri dari Tuhan kah? Atau pernah dapat visi dari Tuhan bahwa saudara satu hari nanti akan memulai sesuatu pelayanan bersama dengan Tuhan. Pelayanan yang baru, memulai sesuatu pelayanan yang baru, entah itu di kotamu, entah itu di kota yang baru. Tapi saudara dapat visi bahwa engkau akan memulai sesuatu bersama dengan Tuhan. Bolehkah angkat tanganmu? Oke, saya lihat cukup banyak. Engkau yang pernah Tuhan tanamkan visi dalam hidupmu. Nah saudara izinkan hari ini saya sharing. Mungkin saya sharing bukan hal yang teoritis. Tapi saya sharingkan hal yang praktikal. Kenapa? Karena saudara izinkan saya sharing sebentar tentang apa yang saya lewati sekian bulan belakangan ini. Saudara tahun lalu tiba-tiba Tuhan beritahu saya, Tuhan perintahkan saya, Tuhan berikan visi dalam hidup saya. Pindah ke Bali. Dan mulai pelayanan baru di sana dari nol. Saudara sejujurnya saat hari itu Tuhan bicara seperti itu, dapat beberapa peneguhan dari beberapa hamba-hamba Tuhan. Sejujurnya itu sesuatu yang mengerikan buat saya. Saya takut saudara. Karena sejujurnya kalau saudara lihat saudara-saudara saya yang kemarin, kita ini disebut junior. Ada Sasa, ada Joshua, ada Bevis, ada yang lain. Dan saya ini adalah junior pertama yang kalau hari itu saya iakan untuk pindah ke Bali memulai dari nol. Saya adalah junior pertama yang memberanikan diri saya keluar dari kandang istilahnya. Keluar dari pelayanan yang sudah dirintis oleh pendahulu kita. Dan masuk ke daerah yang baru memulai dari nol. Memulai benar-benar merintis sendiri dari nol. Dan hari itu sejujurnya saya cukup takut. Dan saya cukup ragu-ragu untuk memulai saudara. Tapi hari itu setelah mempertimbangkan setelah beberapa ada peneguhan demi peneguhan. Akhirnya saya berkata oke, kita beranikan diri lah. Kita beranikan diri dengan semua resiko yang ada di depan. Saya tahu resikonya kalau saya memberanikan diri untuk pindah. Itu bukan di kota saya masalahnya saudara. Saya dari Bandung dan saya pindah ke Bali. Meresikokan begitu banyak hal. Dan saya tahu kalau hari itu misalnya saya meresikokan sangat banyak hal dan ternyata saya gagal. Saya akan kembali ke Bandung dengan malu. Dengan berkata, saya gagal. Tapi hari itu saya berkata, Tuhan, apapun itu, let's do it. Kalau engkau yang suruh, engkau yang akan jamin. Meskipun harus melewati begitu banyak hal, begitu banyak masalah. Ada masalah gak? Tetap pasti ada masalah. Tapi kalau Tuhan yang jamin, Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan menjamin setiap kita, amin. Dan hari itu saya putuskan untuk oke Tuhan, aku jalan, aku melangkah. Kita mulai dari tahun lalu. Nah nanti saya udah bikin beberapa poinnya saudara. Ini gak dapat pelajaran dari poin manapun. Tapi hari ini izinkan saya buka dapur kotornya. Kenapa? Karena kalau orang tanya ke saya, kok bisa sih kau memulai di Bali? Dengan sangat sederhana saya akan jawab, Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan, itu semua keajaiban Tuhan. Tapi saudara saya hari ini gak mau kasih saudara yang gelondongan, karena apa? Itu klise istilahnya. Tapi saya mau buka dapur kotornya,
Karena it doesn't happen in one night. Semua yang saya lewatin, semua yang hari ini saya jalani, itu gak terjadi dengan satu malam. Dengan saudara baca Alkitab setiap hari 100 pasal, dan tiba-tiba saudara punya pasukan 400 orang, no. Ada stepnya, ada langkahnya yang saudara harus jalani, yang saudara harus lewati. Dan gak banyak orang yang tahu karena saya gak sering buka dapur kotor. Tapi hari ini saya mau ceritakan buat setiap saudara. Supaya saudara tahu setiap langkahnya, setiap stepnya. Apa yang perlu saudara persiapkan dalam saudara mempersiapkan diri untuk menggelar karpet merah. Amin. Saudara, jadi itu adalah waktu kita memulai tahun lalu. Saya baru mulai sekitar Oktober. Tapi ajaib banget saya lihat bagaimana Tuhan beracara. Dan sejujurnya saudara, saya memilih jalan yang tidak lazim. Buat saya pilih untuk saya nggak pakai transport sama sekali. Kebiasaan kita, kalau KKR, kalau kebaktian selalu ditransportin kan. Tapi saya memilih untuk nggak pakai transport sama sekali. Saya bilang, let's face it, hadapi. Mau ada orang, puji Tuhan, nggak ada orang pun kita tetap jalan. Saya nggak mau untuk setiap minggu ditransportin itu buat saya satu titik itu seperti, kalau KKR kita transportin yes. Tapi kalau udah kebaktian setiap minggu ditransportin itu kayak membohongi diri sendiri saudara. Dan buat saya oke, kita nggak transportin. Siapa yang mau datang silahkan datang. Kadang-kadang dikit, kadang-kadang banyak, face it, hadapi. Satu titik sampai waktu itu pas Stephen datang, saudara saya Stephen datang ngisi di sana khotbah dan dia tanya, El kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame. Dia tanya, El kamu bikin kayak gini kamu nggak mental breakdown? Saya ditanyain kayak gitu saudara. Saya tanya kenapa? Ya jujur aja, kita udah terbiasa dengan kebaktian ribuan orang. Dan tiba-tiba kamu harus menghadapi, merintis kebaktian dari nol, dari mungkin sekian puluh orang, sekian ratus orang. Kamu apa nggak mental breakdown? Saya bilang, itu resiko yang aku harus tanggung. Hadapi. Kalaupun cuma sedikit yang datang, pernah satu kali kebaktian mulai jam 6:30. Jam 6:30 tank baru ada 3 jemaatnya saudara yang datang. Dan buat saya, mau cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, kita mulai. Face it, hadapi. Cuma 3 orang kita mulai penyembahan, kita mulai sembah Tuhan, gak apa-apa. Saya bilang sama WL-nya cuma 3 orang, mulai. Engkong saya selalu bilang, El, on time dalam sebuah kebaktian, itu sangat penting. Jangan biarkan Tuhan menunggu kita, biar kita yang tunggu Tuhan. Saya selalu ingat kata-kata engkong saya. Saya gak peduli, cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, kita mulai. Toh audiens yang sesungguhnya bukan orang kok, tapi Tuhan. Yang sebenarnya kita undang sebenarnya itu bukan manusia. Yang kita undang itu Tuhan. Tapi saat kita lakukan dengan konsisten, Tuhan bukakan jalan-jalan yang baru. Tuhan tambahkan lagi dan Tuhan tambahkan lagi, amin. Nah, izinkan saya breakdown apa yang perlu kita lakukan. Next. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara, ini tugas kita semua. Untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan. Hari ini saya tidak memberikan sebuah pengajaran tentang sesuatu yang hit and run. Kalau saudara berharap saudara datang ke tempat ini, saudara akan belajar tentang bikin KKR di satu daerah, kemudian saudara tinggalin lagi, ini bukan tempatnya. Hari ini yang kita mau bicarakan, yang kita mau sharingkan adalah tentang patok hidup saat saudara datang ke satu wilayah dan saudara memulai dengan konsisten sesuatu yang baru di sana. Seperti firman-Nya berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kita itu sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hari itu Tuhan bilang, El, persiapkan jalan untukku di Bali. Gelar karpet merah di Bali. Supaya saat Tuhan datang yang kedua kali, ada anak-anak Tuhan yang dilihat ada di Bali sedang menjerit dan berkata, Tuhan angkat aku di awan-awan bersama dengan Engkau. Itu kita sedang mempersiapkan jalan. Apapun itu. Mungkin ada yang punya visi, tiba-tiba Tuhan tanamkan visi. Gak selalu tentang membuat gereja kah, persekutuan kah. Bentuknya akan berbeda-beda. Saudara, saya didatangi beberapa orang dan berkata, El kamu tuh harus bikin gereja. No. Saya bilang, saya meneruskan
teruskan visi engkong saya. Engkong saya buat persekutuan, saya akan buat persekutuan. Dan beberapa orang bilang, tapi harus gereja. Enggak. Bentuknya bisa berbeda-beda, tergantung dari visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ada orang-orang yang mungkin Tuhan berikan visi, kamu harus membuat pasukan penari misalnya di satu wilayah. Tiba-tiba Tuhan berkata, bikin pasukan pendoa, bikin sekolah, bikin apapun. Setiap kita akan Tuhan berikan visi untuk sesuatu yang berbeda-beda. Gak tentu selalu tentang persekutuan, tentang gereja. Tapi Tuhan punya visi yang spesial dan spesifik dalam hidupmu. Tapi itu adalah salah satu bentuk kita sedang mempersiapkan jalan buat Tuhan. Next. Nah, ini yang pertama. Saudara, yang perlu kita lakukan pertama adalah tangkap mandat dan visi yang dari Tuhan. Saudara gak bisa melangkah kalau saudara gak tahu mau ngapain. Kalau saudara gak tahu tugas yang Tuhan kasih ke saudara itu apa. Yang pertama yang kita harus pastikan kita pegang adalah kita tahu visinya apa. Tuhan kasih kita apa. Hari itu Tuhan bilang ke Abraham, pergi. Pergi kemana Tuhan? Gak tahu. Ya gak apa-apa. Kalau Tuhan emang belum mau kasih tahu, apa step di depan yang Tuhan kasih, pergi. Ya udah pergi. Kemana? Gak tahu. Selanjutnya biar Tuhan yang kasih tahu. Tapi ada perintahnya. Kita gak bisa jalan sendiri saudara. Inisiatif bagus, tapi inisiatif itu kurang. Karena gak ada jaminan Tuhan. Yang kita cari itu jaminan Tuhan. Yang kita cari itu visi yang dari Tuhan. Mandat yang dari Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan berikan tugas, dia akan memperlengkapi. Kalau dia berikan mandat, dia akan berikan perlengkapan yang kita butuhkan. Nah, pertama visi. Visi itu apa sih? Bisa berarti bentuk pelayanan. Bentuk pelayanannya apa? Waktu hari itu saya dikasih tahu, kamu AL buat pelayanan, buat merintis ya dari nol baru di Bali. Hari itu saya tanya Tuhan, aku bikin apa? Tuhan gak kasih clear jelas. Kadang-kadang kita memang gak tahu clear dengan sangat jelas. Tapi saya sudah ada bayangan, saya ke sana akan membuat persekutuan. Baik itu youth maupun yang umum. Tuhan kasih bayangan ke saya. Dan hari itu saya bicara dengan teman saya. Dan kemudian saya ngobrol, dia tanya, oke, kita mau mulai di Bali. Kita memulai dari mana? Dia tanya, visi yang Tuhan kasih dalam hidupmu apa? Saudara, kalau kita sebagai seorang pemimpin, maka visi itu harus lewat dari setiap kita. Visi Tuhan akan berikan dan percayakan itu sebuah kehormatan. Visi akan Tuhan berikan kepada pemimpin. Makanya waktu itu kelompok saya nanya, visi yang Tuhan kasih apa? Dan saya bilang kita akan bangun pasukan di Bali. Kita akan bikin persekutuan di sana. Bentuk persisnya saya belum tahu. Harinya saya belum tahu. Tapi itu yang akan kita kerjakan. Pertama bentuk pelayanan. Kedua lokasi. Di mana Tuhan mau tempatkan kita? Kalau nggak tahu lokasinya di mana ya gimana saudara? Kalau nggak tahu lokasinya gimana kita mau gerak gimana caranya? Lokasi Tuhan taruh di daerah mana? Dan ketiga adalah perintah atau nubuatan yang mungkin lebih spesifik. Yang mungkin lebih ada arahnya. Nah itu harus kita mulai renungkan lagi. Oke, aku mau mulai sebuah pelayanan. Satu hari nanti, bahkan mungkin gak sekarang, gak masalah. Mulai kumpulin, mulai tabung. Tuhan suruh ini, oke. Saya ini sudah tahu saudara kalau saya akan meninggalkan kota Bandung itu dari lama. Tapi saya gak tahu, saya belum dapat visinya. Ya udah gak apa-apa. Saya simpan dalam hati saya. Saya tunggu waktu dan tunggu timingnya Tuhan. Kenapa? Karena Amsal berkata, where there is no vision, the people perish. Saat gak ada visi, orang-orang akan, perish itu apa sih? Binasa. Kita baca di bahasa Indonesianya, aku bacain aja deh biar cepet. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kalau pemimpinnya aja gak tahu visinya mau dibawa kemana, anak buahnya di bawahnya gak akan tahu nih kita arahnya kemana, liar semuanya. Tapi kita sebagai pemimpin, kita harus bisa tangkap hati Tuhan. Tuhan kasih aku visi, kasih aku mandat. Dan itu kita pegang sampai jadi, sampai berhasil. Next. Yang kedua,
tunggu timing dan kairos Tuhan. Saudara, saya gak setuju dengan orang-orang yang terlalu gegabah. Banyak orang ini terlalu gegabah. Wah, aku dapat visi dari Tuhan, let's go, gaspol. Gaspol benar, tapi tunggu waktu dan timingnya Tuhan. Saya ibaratkan ya saudara, membuka sebuah pelayanan baru. Menggelar karpet merah di satu tempat yang baru. Itu seperti saudara main surfing. Saya kemarin belajar main surfing saudara, mentang-mentang di Bali. Saya belajar main surfing. Pertama kali saya belajar main surfing, susah ternyata, tapi gak terlalu susah seperti yang saya bayangkan. Itu jadi kita naik di atas papan, kita siap sedia. Dan begitu ada gelombang yang bagus datang, kita harus langsung siap dan berdiri. Tapi kalau nggak ada gelombang dan kita berdiri di atas papan, jatuh saudara. Kenapa? Karena timingnya nggak pas. Nah saat kita memulai pelayanan itu juga seperti itu. Itu bukan berarti kapanpun begitu Tuhan bilang kasih visi ke kita langsung berdiri. No. Kita begitu dikasih visi, simpan dalam hati kita. Tapi kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Sampai gelombang itu datang. Timingnya datang, anytime gelombang itu datang, kita siap langsung berdiri. Sabar, tapi juga mempersiapkan diri. Banyak orang gak bisa sabar nunggu waktu Tuhan. Banyak orang gak bisa sabar menunggu gelombangnya Tuhan. Saudara, Tuhan itu gak all time sama. Gak yang kayak momennya semua sama, enggak. Tuhan punya season. Tuhan punya musim, Tuhan punya gelombang. Ada kalanya gelombang itu lagi tinggi, ada kalanya gelombang itu lagi surut. Makanya kenapa lagunya kami kan menari di atas gelombang. Kenapa? Karena kita harus tahu timingnya yang pas. Kapan untuk gelombang itu lagi naik dan kapan waktu gelombang itu lagi turun. Saya ceritakan saudara, waktu saya memulai pertama, gimana gelombang pertama kali. Saat hari itu saya waktu itu jadi saya kira saya akan memulai pelayanan di Bali ini setelah saya menikah. Karena saya kira membangun pasukan setelah saya menikah saya akan pindah ke Bali dan mulai di sana. Tapi saya tetap siap anytime Tuhan suruh saya. Dan satu kali ada KKR Bu Iin di sana, saya datang ke Bali. Ada KKR Bu Iin. Dan tiba-tiba saya melihat seperti sebuah gelombang. Saya gak lihat dengan saya mendapat penglihatan, enggak. Tapi saya tahu ini adalah gelombang yang Tuhan kasih. Begitu saya tahu ini gelombang yang Tuhan kasih. Hari itu KKR, hari itu juga saya putuskan. Minggu depan kita buat persekutuan. Nggak buat persekutuan, minggu depan kita ketemu lagi di Pantai Kute. Kita nyembah bareng. Itu bukan direncanakan saudara. Saya nggak punya plan untuk kayak habis KKR kita bikin ini, enggak. Tapi detik itu saya tahu persis itu adalah sebuah gelombang. Saya nggak mau miss gelombang. Saat semua orang sangat excited, semua orang lagi begitu berapi-api, saya sambar gelombang itu. Dan saya langsung umumin minggu depan, tanpa persiapan, tanpa mikir panjang. Detik itu saya langsung umumin, minggu depan kita ketemu di Pantai Kute. Kita akan nyembah Tuhan bareng di sana. Kita menjadi pembawa-pembawa lahota. Dan tiba-tiba hari itu kekumpulah sekitar 100 anak-anak muda. Enggak deh waktu itu 70-an lah. 70 anak-anak muda. Tapi apa? Itu gelombang. Saat gelombang itu naik, putuskan sesuatu. Sambar. Saat gelombang itu belum ada, persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya mungkin. Kenapa? Karena yang namanya promosi atau next level, itu adalah saat kesiapan bertemu dengan kesempatan. Kesempatan bisa datang, kalau kita nggak siap itu akan lewat. Dan kita harus tunggu kesempatan berikutnya. Kita harus tunggu gelombang berikutnya. Tapi saat kesempatan bertemu dengan kesiapan, itulah saatnya kita naik next level, dipromosikan Tuhan lebih dan lebih lagi. So, sabar, tunggu waktu Tuhan. Tapi persiapkan diri sebaik mungkin. Promosi adalah saat kesempatan bertemu dengan kesiapan. Pengkhotbah tertulis, untuk segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Boleh di next. Apa sih yang perlu kita persiapkan? Nah, persiapan yang harus kita lakukan adalah, saudara, banyak orang mikir gini, Kak, aku disuruh Tuhan memulai pelayanan yang baru. Tapi pelayanan yang Tuhan kasih di tanganku sekarang, yang sedang aku kerjain sekarang ini gak nyambung sama pelayananku. Saudara, saya mau bilang, itu termasuk persiapan yang saudara harus lakukan. Yang saudara harus selesaikan. Pertama, lakukan sebaik mungkin apa yang Tuhan percayakan saat ini di tangan kita. Saudara, saya mau sharingin ya saudara.
waktu saya di Bandung, saya megang penari, saya megang tim tari. Dan saya bilang, Tuhan ini gak nyambung. Nanti aku ke Bali, aku mau buka persekutuan, aku mau mulai pelayanan baru. Tapi sekarang di Bandung, aku megang penari, aku pemimpin penari, ini gak nyambung Tuhan. Tapi saudara tahu apa yang saya lakukan? Tuhan cuma bilang, nak setia. Makanya firman Tuhan berkata, saat engkau setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Dan hari itu saya setia lakuin, setiap Senin saya pimpin latihan nari meskipun saya gak bisa nari. Saya tetap pimpin latihan nari. Saya delegasiin tugas, pokoknya ini yang ngajar nari, ini yang ngajar nari. Saya cuma apa? Saya cuma mimpin penyembahan, sharing firman setiap minggu. Saya harus pastikan setiap minggu suasananya harus jebol, atmosfernya harus benar-benar hadirat Tuhan turun. Dan saya sharing. Itu yang saya lakukan setiap Senin. Saya lakukan itu dengan setia, dengan setia, dengan setia, dengan setia. Saya pikir itu gak nyambung saudara. Tapi ternyata Tuhan itu beracara lewat yang saya pikir gak ada hubungannya. Tuhan bawa saya di Bali, saya tahu ternyata itu sangat berdampak. Berdampaknya dari mana? Gini saudara, ada sebuah cerita. Jadi satu hari ceritanya ada orang, ini perumpamaan ya saudara. Ada satu orang, Tuhan suruh, nak setiap hari kamu dorong tembok itu. Dorong tembok itu sekeras mungkin, sekuat tenaga, kalau perlu ditonjok, pokoknya dorong sekuat tenaga. Dan hari itu orang ini disuruh Tuhan melakukan itu, dia lakuin. Didorong setiap hari, dipukul setiap hari dengan sekuat tenaga, dia pukul, dia dorong. Tapi sampai sekian puluh tahun kemudian, dia datang kembali ke Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan engkau salah ya, suruh aku dorong tembok sekian puluh tahun. Tapi sampai hari ini tembok itu bergerak sesenti pun enggak. Bergerak sedikit pun enggak. Aku dorong dengan tekun setiap hari, aku pukul setiap hari dengan tekun. Tapi ternyata enggak ada pergerakan. Engkau pasti salah Tuhan. Tapi hari itu Tuhan bilang ke orang ini, nak siapa yang suruh kamu untuk menggeser ataupun memindahkan tembok itu? Aku cuma suruh kamu dorong. Dan tujuannya itu bukan supaya temboknya pindah. Sekarang lihat tanganmu. Tanganmu jadi berotot. Otot-ototmu jadi terlatih dengan sangat kuat. Sekarang lihat badanmu. Badanmu jadi sangat sehat. Jadi fit. Dan sekarang ototmu jadi sangat kuat. Hari itu saya dengar cerita itu saudara. Saya lihat hidup saya. Sebenarnya yang Tuhan lakukan saat saya pegang penari di Bandung. Saat itu saya cuma lakukan dengan setia. Bahkan orangnya gak nambah saudara. Penarinya gak nambah sampai hari ini ya segitu-gitu aja. Saya pikir saya gagal, saya pikir Tuhan kenapa engkau kasih aku pelayanan yang seakan-akan aku gak bisa mengembangkan. Tapi ternyata Tuhan bilang, nak aku gak suruh kamu geser tembok itu. Yang aku suruh adalah dorong, lakukan dengan setia setiap hari. Tanpa saya sadari saudara, begitu saya pindah ke Bali. Saya gak sadar bahwa ternyata kekuatan roh saya sudah jadi begitu kuat. Saya gak pernah nyangka kekuatan roh saya sekuat itu. Dari mana? Setiap Senin saya pimpin penyembahan. Setiap Senin saya ngoyo, Tuhan hadir. Setiap Senin saya harus siapin firman untuk sharingkan ke semua penari. Saya harus lakukan yang terbaik. Ternyata itu melatih otot rohani kita. Saudara, persiapan yang pertama adalah engkau, apapun yang ada di tanganmu sekarang, pelayanan apapun. Mungkin saudara bilang, tapi ini hospitality ini gak nyambung sama visi yang Tuhan kasih. No, jangan pikir karena itu gak nyambung berarti Tuhan tidak sedang do something dalam hidupmu. Tuhan sedang do something dalam hidupmu. Dan jangan lihat hasil. Karena Tuhan tidak berorientasi pada hasil. Tuhan berorientasi pada proses dari setiap kita. Persiapkan. Pertama, lakukan terbaik, sebaik mungkin. Apapun yang Tuhan percayakan saat ini di tangan kita. Yang kedua, pemetaan eksternal. Saudara, saat saudara Tuhan bilang, nak buka pelayanan di sini misalnya. Mulai sesuatu yang baru bersama dengan aku, gelar karpet merah di daerah ini. Pemetaan eksternal. Pertama, secara roh. Penguasa daerah itu apa? Spiritnya apa? Kalau di Bali, spiritnya itu adalah penyembahan berhala. Di Bali, spiritnya itu adalah ada perjinahan juga. Jadi di pemetaan, daerah-daerah yang kuat mana? Hari-hari itu ya saudara, saya datang ke Bali, kerjaan saya doling. Doling terus, doling keliling Bali, doling ke sini, doling ke sini, doling ke sini. Kenapa? Kalau kita menang di roh,
maka kita akan menang di daging. Apapun yang terjadi di roh, cepat atau lambat itu akan berdampak di yang daging. Jadi yang pertama adalah pemetaan daerah, penguasa dan lain-lain. Yang kedua, pemetaan sumber daya manusia. Maksudnya apa? Pasukan yang sudah ada di sana, kekuatannya seberapa besar. Dan mana orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya dampak, dipetain. Waktu saya pindah ke Bali, saya nggak kenal siapa-siapa. Tapi pacar saya, Patrick, kenal. Dan hari itu dia bilang, ini orang yang sangat berpengaruh, ini sangat berpengaruh, ini sangat berpengaruh. Jalin hubungan baik. Jalin hubungan baik dengan mereka. Pelan-pelan aja, jalin hubungan baik, ajakin makan, ngobrol, sharing firman. Pemetaan sumber daya manusianya terlebih dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejarah kerohanian. Sejarah kerohanian yang pernah terjadi di daerah itu seperti apa sih? Biasanya apa yang pernah terjadi dulu itu adalah seperti apa ya? Seperti karunia yang Tuhan kasih di wilayah itu. Bali itu adalah tempat penyembahan. Sejarah yang pernah terjadi di sana, lawatan yang pernah terjadi adalah lembah pujian. Di dalam penyembahan. Biasanya lawatan yang akan terjadi gak jauh-jauh dari situ. Karena itu kayak apa ya, kayak sifat atau sesuatu apa ya, kayak karakter yang ada di daerah situ. Nah kita pelajari, supaya apa? Supaya kita tahu arahnya kemana. Nah setelah itu sejarah kerohanian, kondisi gereja saat ini di sana seperti apa? Oh Cik, kondisinya sekarang lagi online semuanya. Dan itu bisa jadi peluang buat setiap kita. Saudara tahu gak saat semuanya online, itu peluang yang sangat besar. Karena begitu banyak orang yang rindu melayani Tuhan. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang rindu kebaktian offline. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang rindu merasakan hadirat Tuhan secara langsung. Nah itu kesempatan. Untuk kita apa? Untuk kita tarik yang haus dan lapar. Come on yuk kita kejar Tuhan sama-sama. Nah itu kesempatan. Nah itu kita petain dulu. Kita petain dulu, kita list dulu, kita tahu. Gali informasi sebanyak-banyaknya. Tapi yang keempat adalah pemetaan internal. Bukan hanya eksternal saudara, tapi internal. Internal siapa? Kita. Jujur dengan dirimu sendiri, kapasitas diri sendiri. Ada orang-orang yang punya kapasitasnya cuma untuk 10-20 orang. Jujur, gak apa-apa. Face it, hadapi itu. Kalaupun kita cuma bisa istilahnya kapasitasnya antara 10-20 orang, gak apa-apa. Dan kita latih untuk lebih lagi, dan lebih lagi, dan lebih lagi. Tapi jujur dengan kapasitas diri sendiri. Ada orang yang kapasitasnya cuma 100, tapi ngotot mintanya 1000. Gak bisa saudara. Kapasitasmu kalau engkau mau lebih lagi, perbesar kapasitasmu. Caranya apa? Latih terus diri kita. Kenalin kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Oh tadi ada sumber daya manusia, sorry aku balik lagi. Pemetaan eksternal sumber daya manusia juga bukan selain dari orang-orang yang kuat di daerah sana. Tapi juga tim kita. Tim kita ada siapa aja. Saudara hari itu saya memulai ke Bali cuma dengan 3 orang. Saya, pacar saya Patrick, dan Jenny satu lagi. Kita cuma bertiga saudara. Tapi saya sudah petakan, setiap kita punya kekuatan yang berbeda-beda di bidang masing-masing. Oke kita jalan. Saudara saya nggak melangkah tanpa perhitungan. Saya melangkah dengan perhitungan. Saya tahu saya bisa yang khotbahnya, saya bisa jadi figurnya. Pacar saya Patrick itu yang ngurusin dari A sampai Z, semua yang diperlukan dalam sebuah kebaktian, lobbying ke kanan kiri itu semua pacar saya yang ngelakuin. Itu Patrick semua yang ngerjain. Saya nggak tahu apa-apa. Soal penyembahan, soal WL, itu Jenny yang ngerjain. Saya tahu, oke aku sudah punya 1 orang saya, ada Patrick, ada Jenny. Cukup, saya jalan. Satu lagi ada Handoko. Ini adalah yang selalu berdoa di Bandung. Dia pendoa yang selalu topang doa kita. Buat saya oke 4 orang, jalan. Kita perlu tahu saudara, kita perlu menghitung. Firman Tuhan bilang, hitunglah segala sesuatu. Banyak orang ini terlalu nekat yang akhirnya apapun itu terjang. Nanti begitu gagal, begitu salah langkah, nyalahinnya Tuhan. Padahal yang bodoh kita. Hitung saudara, di lingkaran terdalammu ada siapa nih? Orang yang bisa heart and soul, benar-benar jalan, istilahnya hidup mati dia gak akan ninggalin kita. Istilahnya sampai kapanpun, mau gagal mau berhasil kita akan sama-sama bareng-bareng berjuang. Dengan saya ada 4 orang ini.
jalan, let's go. Nah itu SDM, itu orang-orang internal yang ada di sekitar kita. Cari orang-orang, minimal 2-3 orang aja cukup. Yang bisa benar-benar heart and soul sama kita, melengkapi di mana saat kita nggak bisa. Di titik saya nggak bisa, saya ini paling nggak bisa soal teknis saudara. Kalau bicara soal teknis saya akan jadi orang paling tidak berguna di dunia. Waktu kita retret, sesimpel beresin rumah aja saudara saya nggak bisa. Sesimpel kalau saudara masuk ke kamar saya berantakan semuanya. Saya nggak terbiasa membereskan kamar saya, jadi saya nggak bisa. Waktu hari itu retret, Patrick bilang, oke sekarang waktunya kita beres-beres. Saya nggak tahu harus memulai dari mana. Saya cuma bawa satu mangkok saudara, biar kelihatan saya berguna. Tapi saya nggak tahu nih mangkok harus ditaruh di mana. Saya pegangin terus dari awal beres-beres sampai akhir. Supaya apa? Supaya kelihatan saya berguna. Supaya kelihatan saya kayaknya kayak kerja gitu. Padahal saya nggak tahu ini harus diapain. Ini harus ditaruh di mana. Saya diem aja. Nungguin semua orang lalu lalang, naruh ini, naruh ini, naruh ini, naruh ini. Saya cuma pegangin mangkok. Semangat ya, semangat ya. Jangan lelah, ayo terus kita berjuang, kita berjuang. Saya nggak berguna. Tapi begitu bicara tentang khotbah, Patrick gak bisa. Saya yang akan maju. Begitu bicara tentang lobbying, saudara saya ini, orang mungkin kira saya ekstrovert ya saudara. Tapi saya ini juga cukup introvert, saya gak bisa bergaul dengan orang. Jujur, ini saya jujur. Jujur dengan kelemahan diri sendiri. Jujur dengan kekuatan dan kekurangan diri sendiri, saya gak bisa. Saudara kasih saya satu orang seharian yang saya gak nyaman dan saya gak kenal, saya akan mati kutu saudara. Saya gak tahu mau ngomong apa lagi, saya lebih baik memingsankan diri saya sendiri, tidur. Karena saya gak tahu harus ngomong apa. Saya sejam ketemu sama orang disuruh ngobrol, saya nggak bisa, saya nggak tahu. Apalagi ketemu hamba-hamba Tuhan ya, duduk bareng, makan bareng, lobbying, saya nggak bisa. Tapi ada Patrick yang bisa. Dan dia maju ke semua hamba-hamba Tuhan. Kenalan, jalin relasi, jalin hubungan. Saya tahu kelemahan saya. Dan saya tahu siapa yang bisa melengkapi kelemahan saya. Bukan untuk diciain. Oke, terus kelemahan dan kelebihan. Dan latih terus di bidang skill. Di skill atau di bidang yang kita tahu itu bagian kita. Saya tahu bagian saya khotbah. Saya tahu bagian saya nyampain pesan Tuhan. Saya akan terus latih di situ. Saya akan terus terjang di situ. Saya akan terus pokoknya apapun setiap kesempatan saya akan khotbah, saya akan khotbah, saya akan khotbah. Karena yang namanya jam terbang itu nggak bisa bohong saudara. Practice makes perfect. Gak akan pernah perfect. Tapi yang namanya jam terbang itu gak bisa bohong. Saudara mau baca Alkitab ribuan pasal. Saudara mau baca Alkitab beratus-ratus kali sudah bulak-balik. Saudara gak punya jam terbang. Gak akan bisa maksimal. Bukan percuma tapi gak akan bisa maksimal. Yang namanya jam terbang itu gak bisa bohong. Nah kalau saudara tahu bagian saudara di mana, latih terus di situ. Latih terus di situ. Setiap kali ada kesempatan latih terus. Dan jangan takut gagal. Berikan ruang untuk gagal. Kadang-kadang gagal gak apa-apa. Jangan lihat hasil. Tapi jam terbang. Lakukan terus. Gak bisa bohong kok saudara. Orang yang baru khotbah 1-2 kali. Dengan orang yang sudah ratusan kali khotbah beda pasti. Karena jam terbang gak bisa bohong. Terus kita tahu dalam bagian konsisten. Persiapkan mental dan iman, ini sangat penting. Persiapkan mental dan iman, jangan takut gagal. Ikut Tuhan itu selalu pertaruhan. Saudara kalau saudara mau dapat sesuatu yang lebih lagi dari Tuhan, selalu akan ada hal yang harus kita pertaruhkan. Ikut Tuhan itu selalu pertaruhan. Jangan takut gagal. Kalau Tuhan udah suruh jalanin. Kalaupun Tuhan izinkan melewati kegagalan, nikmatin. Belikan ruang untuk gagal. Biarkan Tuhan beracara lewat kegagalan kita. Biarkan Tuhan mengajarkan kita banyak hal lewat kegagalan kita. Tapi saat Tuhan bilang, nak jalan. Jangan takut gagal. Karena hidup ini pertaruhan kok. Saat saya waktu itu melangkah. Tuhan aku maju ke Bali. Itu istilahnya ya saudara kalau kata teknik perang. Teknik perang paling mutakhir adalah teknik bakal kapal. Napoleon atau siapa gitu. Jadi Napoleon itu kalau setiap kali dia maju perang, dia akan bakar kapalnya. Kenapa? Karena buat dia menang atau mati, udah pilihannya itu. Gak ada mundur. Dan hari itu mungkin saya seperti sedang bakar kapal saudara. Saya udah pamitan dengan semua yang di Bandung, oke aku pindah Bali ya, aku mau pindah ke Bali dan sebagainya. Dan itu seperti saya udah oke, no way back. Gak bisa balik lagi. Saya maju, pilihannya cuma maju
atau mati. Ya udah. Tapi itu pertaruhan. Tapi mantapkan hatimu. Saat Tuhan udah bilang ini saatnya nak, maju. Gelombangnya datang. Berdiri. Saatnya kita berdiri. Maju. No way back. No turning back. Maju sampai menang. Istilahnya menang atau mati. Maju sampai menang. Hajar terus sampai menang. Dan satu lagi saudara. Jangan pernah dibayangi dengan masa lalu kita. Saya pernah gagal kok buat pelayanan. Di Bandung saya pernah gagal bikin youth buat anak-anak universitas. Saya pernah gagal kok. Tapi saya tidak biarkan kegagalan itu membayangi saya. Gak apa-apa. Namanya kegagalan itu wajar kok. Berikan ruang untuk gagal. Tapi justru dari situ saya belajar. Oke, aku gak boleh lakuin ini. Aku gak boleh lakuin ini. Aku harus lakuin ini. Kadang-kadang Tuhan butuh waktu untuk kita sampai di titik di mana Tuhan bilang, nak ini saatnya, ini waktunya. Saudara, saya berdoa setiap kita. Ini tahap yang saya pikir ini sangat praktikal. Dan setelah itu tahapnya apa? Setelah itu next. Eksekusi dan konsisten. Jangan terjebak di zona nyaman. Tapi ulangi step dari awal lagi. Saudara, saat saya sekarang mungkin sudah ada di tahap yang mungkin saya bilang nyaman, enak. No. Tapi setiap kali saya harus lihat lagi ada gelombang apa dan saya naik lagi. Setiap kali saya lihat oke, sekarang Tuhan buat gelombang yang baru, naik lagi. Ulangi dari awal lagi. Tunggu timing Tuhan minta visi lagi yang baru. Naik gelombang itu lagi, persiapkan diri lagi, lakukan lagi. Udah selesai, lalang dari awal lagi. Karena saat kita ada di zona nyaman, itu adalah titik kita akan stagnan dan berhenti. Saat kemarin saya lihat ada sebuah gelombang. Gelombang itu apa sih? Natalan. Saudara, kalau di Bali, saya nggak tahu di kota lain, kalau di Bali satu orang itu bisa datang Natalan ke 3 ataupun 4 gereja. Demi dapat souvenir. Demi dapat, jadi pokoknya cuma datang, seneng aja vibes Natal. Datang, dapat souvenir, pulang lagi. Jadi anak-anak kita ini saya tanyain, kamu udah berapa kali ikut Natalan? 3, Ci. Kamu udah berapa kali ikut Natalan? 4, Ci. Itu nggak tahu, itu kebiasaan di sana. Dan saya melihat itu sebuah peluang. Itu sebuah gelombang. Apa yang saya lakukan? Oke, kita bikin Natalan. Kita bikin yang heboh. Dan di saat Natalan itulah, itu sebuah gelombang baru. Dan di saat Natal itu saya umumin lagi. Setiap hari Senin, setiap hari Selasa, kita ada kebaktian. Ngejaring lagi orang-orang baru. Ngejaring lagi orang-orang baru. Setiap saat, ciptakan gelombang yang baru. Ciptakan gelombang yang baru. Saat saya waktu di awal, saya lihat gelombangnya mulai surut. Saya ciptakan gelombang baru. Saya bikin apa? Saya bikin retret. Dan saudara, jangan terlalu ribet dengan protokol. Bukan protokol kesehatan ya. Dengan protokoler. Misalnya gini, oh kalau mau bikin retret harus sebulan sebelumnya. Dipersiapin semua yang baik. Belajar fleksibel saudara. Hari itu saya lihat 3 hari lagi itu ada tanggal merah. Ini hari apa sih ini Kak? Jumat. 3 hari lagi itu ada tanggal merah. Dan saya bilang oke, ada tanggal merah, yuk kita bikin KKR. Dalam waktu 3 hari, bikin retret. Dalam waktu 3 hari saudara, saya cari villa. Saya umumin ke anak-anak dan kita bikin retret. Dari retret itulah, itu ngejangkau anak-anak. Dan itu mendapatkan istilahnya kayak anak-anak yang begitu haus dan lapar akan Tuhan. Tapi itu gelombang yang kita ciptakan. Saudara, tangkap setiap gelombang yang Tuhan kasih. Sembari engkau bilang Tuhan, buat mataku ini bisa peka. Dan melihat saat gelombang itu maju, saat gelombang itu naik, saat gelombang itu datang. Jangan sampai miss saudara. Saat ada gelombang, sambar. Saat ada gelombang, sambar. Kita akan jadi lebih besar, semakin besar lagi. Tapi sembari kita menunggu, saudara persiapkan dirimu sebaik-baiknya. Persiapkan apapun yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Persiapkan sungguh-sungguh. Saya ulang lagi tadi persiapannya ya, sebelumnya lagi. Karena ini poin yang sangat penting dari antara semuanya. Kalau saudara nggak siap, saudara punya visi, saudara ada gelombangnya udah datang, tapi saudaranya nggak siap, sama aja, nggak akan jadi apa-apa. Lakukan apapun yang Tuhan percayakan saat ini di tangan kita, yang pertama. Yang kedua, pemetaan eksternal, baik itu daerah, sumber daya manusia yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bisa heart and soul sama kita. Saudara lebih baik punya 3 orang yang heart and soul daripada punya 100 orang yang cuma come and go. Lebih baik punya 3 orang yang benar-benar
komitmen untuk lari bareng sama kita. Apapun yang terjadi, mau lewatin lembah, lewatin gunung, lewatin gagal, lewatin berhasil, tetap bareng sama kita. Daripada kita punya 100 orang yang cuma hadir di saat kita berhasil. Sejarah kerohanian, kondisi gereja saat ini, pemetaan internal, jujur dengan kapasitas yang ada dalam hidupmu. Kelemahan dan kelebihan. Kalau kita punya kelebihan, kita punya kelemahan, cari orang-orang yang bisa memperlengkapi setiap kita. Sebisa mungkin kita perbaiki kelemahan kita. Tapi pun kalau sampai gak bisa, Tuhan akan perlengkapi dengan orang-orang yang bisa memperlengkapi kita. Latih terus di bidang atau skill yang kita tahu adalah bagian kita dan konsisten. Nah kadang-kadang kelemahan dan kelebihannya juga gini saudara. Ada orang-orang yang punya ekonominya, punya sumber daya ekonominya tinggi gitu. Itu sebuah kelebihan saudara. Tapi saya jujur, saya memulai gak ada donatur tetap. Saya jujur memulai dengan sesuatu yang istilahnya saya gak punya apa-apa. Saudara bayangin saya memulai di sana, keyboard aja saya gak punya. Sampai hari ini drum aja kita belum punya. Gitar juga pakai gitar yang dari kamar saya kira pinjem punya gereja. Bass juga saya pinjam, sampai hari ini kami masih pinjam. Mic sampai hari ini kita masih pinjam, baru kemarin bisa nyicil beli satu. Tapi saudara, Tuhan akan perlengkapi. Waktu hari itu saya masih ingat, saya mau pergi ke Bali. Tiba-tiba jam 5 pagi saudara, ada orang transfer ke saya 50 juta. Wah buat saya itu seneng banget. Tapi gak tahu kenapa ternyata pengeluarannya itu banyak banget buat persekutuan. Saya kira cuma sedikit saudara, tapi pengeluarannya itu ternyata banyak banget. Tapi buat saya itu awal yang ajaib. Tapi buat saya tahu nih, saya gak punya kekuatan di ekonomi yang sekencang itu. Apa yang saya lakukan? Saya gak pernah pakai transport. Kalau saudara ada yang punya ekonominya kencang, mungkin saudara bisa transportin setiap hari, setiap minggu. Tapi saudara saya mau bilang transport itu gak selamanya baik saudara. Kenapa? Karena saat saudara transportin orang, saudara akan rasakan perbedaannya. Sebagai jemaat datang ditransportin dengan datang sendiri. Haus dan laparnya itu beda. Kerinduannya itu berbeda. Kalau saudara jadi pembicara, saudara akan rasakan itu sangat berbeda. Ada kebaktian-kebaktian yang setiap minggu ditransportin. Dulu kami di Bandung, bahkan saya di Bandung, setiap minggu kita transportin. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak yang ditransportin datang hanya sebagai meluangkan waktu hadir. Tapi hatinya gak ada di sana. Duduk ribut. Yang ada malah ngedownin suasana, ngeberatin suasana. Dan hari itu saya bilang, kita akan hadapi, mau ada orang, gak ada orang, kita hadapi bareng-bareng. Gak pakai transport, yang mau datang silakan datang, yang gak mau datang, ya gak apa-apa, gak usah datang. Kenapa? Karena saya tahu kekuatan saya juga bukan di ekonomi. Saya gak punya, kalau setiap minggu saya harus transportin orang, saudara, gempor. Itu saya gak akan bisa beli mic, saya gak akan bisa beli drum, saya gak akan bisa beli apa-apa. Karena ya saya tahu kapasitasnya segitu. Tapi juga di sisi lain saya juga lihat, jangan memulai dengan cara yang salah lah. Udah gak apa-apa, mau mulai dari kecil, mau mulai dari nol, kita hadapi bareng-bareng. Nah itu kekuatan dan kelebihan. Latih terus di bidang atau skill yang kita tahu adalah bagian kita dan konsisten. Yang terakhir, persiapkan mental dan iman. Jangan takut gagal. Ikut Tuhan, itu pertaruhan. Berikan ruang untuk gagal. Nah saudara, saya berdoa buat setiap kita bisa tangkap. Ini bukan sesuatu yang ngeroh, ini sangat praktikal. Dan saya berdoa setiap saudara bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menggelar Karunia Merah.